إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para pendengar roja yang berbahagia, kita melanjutkan kajian ilmu usulul bidah, yang pada hari ini kita masuk kepada pasal yang ke-12 dari bab yang kedua, yaitu al-ikhtilaf fi ba'dil bid'ah, menyikapi perselisihan pada sebagian bid'ah. Akhi, ada suatu perkara yang bid'ah, namun kemudian orang mengatakan bahwa itu masih diperselisihkan, apakah itu bid'ah atau bukan. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian tidak. Nah, bagaimana menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita mengembalikan kepada masing-masing pendapat, atau misalnya kita berkata, Anda punya guru, saya juga punya guru, ulamamu, ulamaku, atau kita berkata, ya jangan merasa benar sendiri. Nah, ini harus kita lihat, sebab ketika kita berbicara tentu harus sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis dan apa yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu. Kata beliau, في نهاية هذه القواعد يبرز سؤال مهم قد يرد على الأذهان. Ya, terkadang muncul suatu pertanyaan penting yang ada dalam pikiran. هل الاختلاف في بعض المحدثات في كونها بدعا أم لا يسوغ قبولها أو العمل بها? Apakah perselisihan dalam sebagian perkara yang diada-adakan alias bid'ah, apakah itu disebut bid'ah atau tidak, menjadikan kita boleh mengamalkannya? Ini sebuah pembahasan yang penting, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kita bersikap dalam masalah seperti ini. Beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau berkata dalam Majmu' Fatawa, di jilid 26 halaman 202 sampai 203, "Walaysa li ahadin an yahtajja biqauli ahadin fi masailin niza'." Kata beliau, tidak boleh seorang pun berhujjah dengan pendapat seseorang dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Ya, beliau memberikan sebuah kaidah kepada kita yang sangat penting sekali. Apa itu? Bahwa dalam masalah yang diperselisihkan, kita tidak boleh berhujjah dengan pendapat seseorang daripada manusia ini. Wa innamal hujjatun nas wal ijma' wa dalilun mustanbatun min dzalik. Akan tetapi hujjah itu apa? Nas dan ijma' dan dalil yang diambil dari itu. Tuqarraru muqaddimatuhu bil adillati syar'iyyah, yang ditetapkan muqaddimahnya dengan dalil-dalil syariat, la bi aqwali ba'dil ulama, bukan ditetapkan dengan pendapat sebagian ulama. Jadi dalam masalah yang diikhtilafkan ini tidak bisa, ya saya juga punya ulama, ya ulama saya mengatakan itu boleh kok. Yang satu lagi berkata, tapi ulama saya mengatakan itu tidak boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu yang terjadi debat kusir, akhi. Siapa yang paling kuat ngeyelnya, dia yang menang. Tentu ikhwatul Islam seperti ini tidak akan bisa memberikan solusi. Ya, kita katakan ulamamu, ulamaku, ulamaku, ulamamu. Akan tetapi yang menjadi dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa di antara ulama kita yang berdasarkan pada nas dan nas, berdasarkan kepada dalil yang kuat dan hujjah, kaidah-kaidah syariat ini, itu yang kita ambil. Adapun kemudian berdalih dengan berkata ulamamu, ulamamu, ulamaku, ulamaku, maka ya tidak pernah ada satupun ulama yang berkata begitu. Semua ulama yang menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada nas di dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Makanya di sini beliau tegas, ya,
Beliau berkata, walaysa li ahadin, tidak boleh seorang pun berhujjah dengan pendapat seseorang dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Akan tetapi hujjah itu nas dan ijma, artinya kalau kita berselisih, kita lihat, ya Anda hujjahnya apa, dalilnya apa. Saya punya dalil seperti ini, kemudian dilihat. Ya. Kalau ternyata dia tidak setuju dengan dalil yang dikemukakannya, hendaknya dia pun membantahnya dengan ilmiah. Ya, dengan dalil juga dan secara kaidah-kaidah ilmiah juga yang berasal dari kaidah ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih serta bahasa Arab. Sehingga pada waktu itu dari situ diketahui mana yang pendalilannya sahih benar dan mana yang pendalilannya tidak benar. Kata beliau, yang namanya hujjah itu adalah nas dan ijma, serta dalil yang diistimbatkan dari itu, di mana muqaddimahnya telah ditetapkan dengan dalil-dalil syariat, bukan dengan pendapat sebagian ulama. Ya, fa inna aqwalal ulama yuhtajju laha bil adillati syar'iyyah, la yuhtajju biha 'alal adillati syar'iyyah. Kata beliau, karena pendapat ulama itu boleh dijadikan hujjah bila sesuai dengan dalil syariat, bukan malah dijadikan hujah untuk melawan dalil syariat. Ikhwatal Islam, banyaknya kaum muslimin yang mereka itu tidak faham tentang kaidah seperti ini. Dalil dilawan dengan perkataan ulama. Dia berkata begini, ya ulama saya boleh jadi dia punya dalil yang kamu tidak ketahui. Ya kita katakan apa kebalikannya aja. Ya boleh jadi juga ulamamu tidak tahu dalilnya. Karena yang namanya boleh jadi begini dan boleh jadi begitu. Ikhwatal Islam, kita melihat ya, di lapangan banyak orang yang salah dalam menghadapi para ulama bagaimana. Sebagian orang yang menganggap ulama itu segala-galanya, seakan-akan ulama itu manusia yang tak pernah salah, sehingga semua perkataannya harus diterima, tidak boleh ditolak. Sebagian lagi tidak mau merujuk kepada ulama sama sekali. Ya hanya sebatas kembali kepada dalil saja. Ya tidak mau kembali kepada pendapat ulama. Sebagian lagi, dan ini jalan yang bagus, yang tengah-tengah, ya kita rujuk tetap kepada para ulama, namun pendapat yang sesuai dalil itulah yang kita pegang, dan pendapat yang lemah atau tidak sesuai dengan dalil, maka pada waktu itu kita tidak pegang. Tetap kita ya hormati mereka para ulama. Ya mereka sudah berijtihad, kalau mereka benar dapat 2 pahala, kalau mereka salah dapat 1 pahala. Tapi kalau kita jelas tahu kesalahannya, tidak boleh kita ikuti. Ya makanya beliau berkata, wa man tarabba ala madhhabin qad ta'awwadahu wa i'taqada ma fihi wa huwa la yuhsinu al-adillata asy-syar'iyyah wa tanazu' al-ulama la yufarriqu baina ma jaa'a 'anir rasul wa talaqathu al-ummatu bil qabul بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل المجرد لا يكون حاكيا لا مفتيا. Kata beliau, siapa yang tumbuh di atas suatu madhab yang ia terbiasa di atasnya, dan ia meyakini apa yang ada pada madhabnya, sementara ia sendiri tidak bisa ya mengambil dalil-dalil syariat, tidak pula bisa berdalil, tidak pula bisa mencari, kalaupun dia menemukan dalil tidak bisa pula yang menggunakan dalil itu. Dia pun juga tidak menguasai perselisihan para ulama, dalam artian tidak bisa membedakan ya mana yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan telah diterima oleh para ulama dengan penerimaan yang baik, di mana itu perkara itu harus diimani. Tidak bisa membedakan pula apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, sehingga menjadi sulit atau berudzur dia untuk menegakkan hujah pada orang ini. Ya maka orang yang tidak bisa membedakan antara ini dan itu, maka tidak bagus dia ya untuk berbicara dalam ilmu ini dengan perkataan para ulama. Ikhwatul Islam, maksud beliau ya orang yang terkadang dia tumbuh di atas suatu madhab yang ia terbiasa di atas madhab itu
Ya, dia selama ini selalu meyakininya bahwa mazhab inilah mazhab yang benar. Ya, sebagaimana kebanyakan di Indonesia mereka di atas mazhab Syafi'iyah. Kemudian mereka taklid di atas mazhab ini, seakan-akan mazhab Syafi'iyah itu sudah terkumpul semuanya, semua kebenaran. Ya, barang siapa yang menyalahinya dia bukan ahlu sunnah, na'udzubillah. Sementara dia tidak pernah memahami tentang dalil-dalil syariat. Bahkan dia pun tidak bisa membedakan mana yang sesuai dengan dalil, mana yang hanya sebatas itu pendapat ulama saja. Terkadang subhanallah dia begitu sangat ta'assub dan fanatik terhadap ulamanya tersebut. Maka kata beliau, ini orang seperti ini yang tidak bisa membedakan antara ini dan itu, dia tidak bagus juga kata beliau kalau dia berkata ilmu itu hanya sebatas dengan perkataan ulama. Sebab dia itu hanya sebatas taklid saja, hanya bisanya untuk menukil perkataan ulama saja. Sedangkan yang namanya menukil, ya, itu hanya sebatas menghikayatkan, bukan sedang berfatwa. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah sebuah kaidah yang besar ya akhi, yang harus kita fahami. Yaitu bahwasannya masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya bukan kita memilih sesuai dengan selera, bukan kita memilih sesuai dengan apa yang dipilih menurut keinginan dan hawa nafsu kita, tidak. Akan tetapi kita berusaha untuk mencari sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, mana yang lebih kuat, dalilnya, ya hujahnya, buktinya. Ikhwatal Islam, ada sebagian orang mempunyai pandangan yang keliru dalam masalah yang diikhtilafkan. Apa itu? Kalau masalah itu selama itu masih diikhtilafkan, bolehlah kita mengamalkannya. Ya, sehingga akhirnya kalau setiap perkara yang diikhtilafkan, ya diperbolehkan seseorang untuk mengamalkannya. Ya, dengan hujah bahwa itu masih diikhtilafkan katanya. Padahal subhanallah ikhwatul Islam, Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat jilid 4 halaman 141 menyebutkan bahwa seperti ini adalah sebuah sikap yang salah. Kata beliau, wa waqa'a fi ma taqaddam wa ta'akhkhar min az-zaman al-i'timadu fi jawaz al-fi'li ala kaunihi mukhtalafan fihi baina ahli al-'ilmi la bi ma'na mura'ati al-khilaf. Ya farubbama waqa'a al-ifta'u fi al-mas'alati bil man'i fayuqal lima tamna' wal mas'alatu mukhtalafun fiha fayuj'alu al-khilafu hujjatan fil jawaz limujarradi kauniha mukhtalafan fiha la li dalilin yadullu ala sihhati madhhabil jawaz wala li taqlidi man huwa awla bit taqlid min al-qa'il bil man'i wa huwa 'ainul khata' 'ala syari'ah. Kata beliau, telah terjadi di zaman terdahulu maupun sekarang, kata beliau, adanya orang-orang yang bersandar untuk membolehkan suatu perbuatan hanya sebatas bahwa itu masih diikhtilafkan oleh para ulama. Kata Imam Syatibi, kalau dikatakan kepadanya bahwa ini terlarang, lalu kemudian dikatakan kepada orang yang melarang ini, kenapa kamu larang? Ini kan masih diikhtilafkan. Sehingga akhirnya dia menjadikan perselisihan ulama sebagai hujjah untuk membolehkan suatu perbuatan. Hanya sebatas itu diikhtilafkan saja, bukan karena dalil yang menunjukkan kepada kesahihan pendapatnya dia. Kalau dia berkata, kenapa anda larang? Bukankah Allah berfirman begini, Rasulullah berkata begini, ya para sahabat berkata begini. Ya mungkin dikatakan itu adalah perkara yang bagus, ilmiah namanya. Tapi kalau ternyata dia menegur, kenapa engkau larang itu? Ini kan masalah ikhtilaf. Sehingga akhirnya ya dia berkata seperti ini sama saja berhujjah, seakan-akan ikhtilaf itu adalah hujjah ya untuk membolehkan suatu perbuatan. Ikhwatal Islam, jelas ini sebuah kesalahan yang besar. Makanya beliau berkata wa huwa 'ainul khata' 'ala syari'ah. Jelas ini adalah merupakan kesalahan dalam syariat. Haitsu ja'ala ma laysa bimu'tamad mu'tamadan wa laysa bihujjah hujjatan, di mana dia menjadikan sesuatu yang tidak boleh dijadikan sandaran sebagai sandaran, ya, dan sesuatu yang bukan hujjah dianggap sebagai sebuah hujjah. Akhul Islam. Jadi ini sebuah sikap yang salah. Ya, ketika misalnya seseorang itu membawakan bahwa misalnya ya isbal itu adalah haram. Ya,
Kemudian ada orang berkata, kenapa kamu larang isbal? Kan sebagian ulama membolehkan kalau tidak sombong. Ya, sehingga akhirnya apa? Dia mengingkari orang yang melarang hanya sebatas itu ikhtilaf. Kalaulah dia mengingkari dengan dalil-dalil syariat, tentu itu lebih baik. Ya, karena sekali lagi ikhwatal iman, dalam masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya tidak boleh kita berhujjah dengan pendapat ulama, tapi hujjah kita Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab A'lamus Sunan bi Syarh Sahih Al-Bukhari berkata, di mana beliau itu sedang berbicara tentang masalah minuman arak. Ya, di mana Imam Abu Hanifah berkata bahwa yang namanya arak itu ya khamr, itu adalah yang hanya berasal dari anggur saja. Selain anggur, ya tidak dianggap sebagai khamr. Sementara jumhur para ulama mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamr, baik itu dari anggur maupun yang lainnya. Sehingga masalah anggur semua bersepakat, tapi selain anggur masih ada ikhtilaf. Nah, kemudian ada orang berkata, ya, kata Al-Khattabi, "Innan nas lamma ikhtalafu fil ashribah wa ajma'u ala tahrimi khamril 'inab wa ikhtalafu fima siwah, lazimana ma ajma'u ala tahrimihi wa abahna ma siwah. Wa hadha khata'un fahish." Orang-orang atau para ulama tatkala mereka berselisih dalam masalah minuman, di mana mereka bersepakat haramnya khamr dari anggur dan berselisih pada selain anggur, maka wajib kita berpegang kepada apa yang telah menjadi kesepakatan mereka untuk mengharamkannya. Adapun yang masih diikhtilafkan itu maka kita bolehkan saja, katanya. Masya Allah. Coba bayangkan, ya. Makanya beliau mengatakan wa hadza khata'un fahish. Jelas ini sebuah kesalahan yang fatal, kata beliau. Ya, kaif? Ketika manusia bersepakat mengharamkan arak yang terbuat dari anggur, dan selain dari anggur itu masih ikhtilaf, kewajiban kita adalah memegang yang jadi ijma', adapun yang masih diikhtilafkan kita bolehkan saja. Bagaimana kalau misalnya ada seorang pemuda, dia mabuk atau dia minum arak yang bukan dari anggur. Kemudian diingkari oleh orang, kenapa kamu minum arak itu? Kata dia, ini kan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja, selain dari itu tidak apa-apa. Ya, tentu ini subhanallah ikhwatal Islam. Ya, kalau semisalnya orang seperti ini hanya sebatas berhujjah dengan pendapat ulama tanpa melihat pada dalil, pasti dia akan jatuh kepada sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Makanya Imam Khattabi berkata, wa hadza khata'un fahishun, dan ini sebuah kesalahan yang fatal, kata beliau. Wa qad amara Allahul mutanazi'ina an yaruddu ma tanaza'u fihi ila Allah war Rasul. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan orang yang berselisih itu untuk mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasul. Fa kullu mukhtalafin fihi min al-ashribah mardudun ila tahrimillahi wa tahrimi rasulihil khamra. Maka setiap yang diikhtilafkan dari minuman harus dikembalikan kepada keharaman Allah dan keharaman Rasulnya terhadap arak. Lalu kemudian Imam Khattabi menyebutkan dalil jumhur dan mengatakan bahwa inilah yang kuat. Wa qad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kullu syarabin askar fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka itu hukumnya haram. Ya. Di sini beliau mengisyaratkan jenis dengan nama umum dan sifat yang khusus, dan itu adalah merupakan ilat daripada hukumnya. Ya.
Sehingga hadis ini menjadi hujah yang kuat atas orang yang berikhtilaf. Dan hadis ini adalah menjadi hujah pula terhadap pendapat Abu Hanifah. Sebab kenapa? Hadis ini mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah arak. Ya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah ilat yang umum bahwa yang memabukkan itu arak. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan hanya sebatas dari anggur atau yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, memberikan sebuah kaidah umum bahwa setiap yang memabukkan itu adalah arak, dan yang setiap arak itu adalah haram. Maka hadis ini merupakan hadis yang kokoh, yang kuat, bahwa setiap yang memabukkan itu arak, ya bukan hanya sebatas dari anggur. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, ya, apalagi hadis tersebut adalah hadis-hadis yang jelas ya kesahihannya, tidak ragu lagi kita akan kesahihannya. Tatkala kita telah mengetahui hadis yang sahih seperti ini, lam yultafat ilal ikhtilaf, maka tidak boleh lagi kita menengok kepada perselisihan tadi. Walam yu'tad bihi, kata Al-Khattabi, tidak boleh pendapat Abu Hanifah dianggap dan tidak boleh diterima. Kenapa? Karena beliau telah menyalahi dalil. Walaisal ikhtilafu hujjah, dan ikhtilaf ulama bukan hujjah. Wa bayanus sunnah hujjah, justru yang menjelaskan sunnah, menjelaskan dalil dari sunnah Rasul, itulah hujjah atas orang yang berselisih dari dahulu sampai sekarang, kata beliau. Ini ikhwatul Islam, para ulama sudah berbicara ya pada zaman dahulu. Ya, rupanya sudah muncul pula orang-orang yang berdalih dengan ikhtilaf ulama, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan tentang seorang lelaki yang zindik, Yahudi yang pura-pura masuk Islam, di mana dia bernama Ahmad Ar-Rawandi, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safwah, bahwa Ahmad Rawandi ini Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, katanya dahulu ya nenek kakek-kakek mereka telah merusak Taurat, maka anaknya ini pasti akan merusak agama kalian. Memang ternyata Ahmad Rawandi dia masuk Islam hanya sebatas pura-pura saja, dia ingin merusak Islam. Syekhul Islam Taimiyah mengisahkan, ya Ahmad Rawandi ini ya menyebarkan kebusukannya itu pintar. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana suatu perkara itu seakan-akan diikhtilafkan dulu. Berkata Ahmad Rawandi, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sama. Sama itu artinya tata cara ibadah orang sufi, ya dengan cara menari-nari sambil bernyanyi-nyanyi, ya, dengan memukul sebagian alat musik seperti rebana dan yang lainnya. Kata Ahmad Ar-Rawandi, ya, manusia berbeda pendapat mengenai sama, sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Adapun saya mewajibkan. Lihat, ya. Itu adalah perbuatan orang zindik yang bernama Ahmad Ar-Rawandi. Dia menjadikan ikhtilaf, ya, dijadikan sebagai sebuah alasan dan sebagai sebuah corong untuk menetapkan pendapat dia yang batil. Persis yang dilakukan oleh orang-orang liberal di zaman sekarang. Ya, ketika di Jawa Timur ada orang atau ada suatu kelompok yang sholat pakai bahasa Indonesia, ya mereka membela apa katanya? Ini kan masih ikhtilaf. Abu Hanifah mengatakan boleh-boleh saja. Jadi akhirnya apa? Suatu perkara itu dijadikan sebagai suatu ikhtilaf. Ya, supaya apa? Dari situlah mereka akan bisa menarik bahwa karena ini masih ikhtilaf, ya sudahlah kita hormati masing-masing. Akhirnya mereka pun membela ya perkataan yang batil hanya sebatas itu ikhtilaf. Ya, mereka membolehkan suatu perbuatan hanya sebatas itu ikhtilaf, seakan-akan ikhtilaf ulama itu sebagai sebuah hujjah ya untuk membolehkan suatu perbuatan. Ya subhanallah. Makanya alhamdulillah ya para ulama telah menetapkan kepada kita sebuah kaidah yang baku bahwasanya dalam masalah ikhtilaf ulama,
dalam masalah yang diperselisihkan oleh manusia, tidak boleh kita berhujjah dengan pendapat siapapun juga. Akan tetapi yang menjadi hujjah adalah nas dari Al-Quran dan hadis. Ya. Demikian pula ijma' para ulama. Al-Imam Syatibi ketika membawakan perkataan Al-Khattabi tadi, yang mengomentari, beliau berkata, wal qail bihadza raji'un ila an yattabi'a ma yashtahih. Orang yang berkata seperti tadi, ya, yaitu menjadikan ikhtilaf ulama sebagai dalil untuk membolehkan suatu perbuatan, ya, dia hanyalah mengikuti syahwatnya saja. Wa yaj'alul qawla al-muwafiq hujjatan lahu. Lalu kemudian dia menjadikan pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya dan syahwatnya itu sebagai dalil. Sehingga dia berdalil hanya sebatas dengan pendapat saja. Ya. Fahuwa qad akhadha al-qawla wasilatan ila ittiba'i hawah. Sehingga dia mengambil pendapat ulama sebagai wasilah untuk mengikuti hawa nafsu. La wasilatan ila taqwa, bukan sebagai wasilah untuk sampai kepada ketakwaan. Wa dzalika ab'ad lahu min an yakuna mumtathilan li amri syari'. Maka orang seperti ini sangat jauh dalam mempraktekkan perintah syariat dan lebih dekat, ya, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ya. Ya, orang seperti ini, ya, di mana dia berusaha untuk cari-cari pendapat-pendapat ulama. Dia cari pendapat ulama bukan untuk melihat mana yang lebih kuat hujahnya, tapi sebatas untuk mencari pembenaran perkataannya. Persis pula yang dikatakan oleh diperbuat oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal demikian, cari-cari pendapat ulama hanya sebatas mencari pembenaran. Katanya ini ada ulama yang mengatakan, saya juga ikut ulama. Masya Allah. Padahal para ulama terdahulu berkata, man tatabba'a rukhsal ulama'i faqad tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan para ulama, pasti ia akan menjadi zindik. Ya, sadaqu wallah. Ya, para ulama memang benar apa yang mereka katakan tersebut. Sengaja dicari-cari pendapat-pendapat ulama yang sesuai dengan selera dia. Allahu Akbar. Ini akhi ciri orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian kata Imam Asy-Syatibi, wa min hadza aidan ja'lu ba'dhin nas al-ikhtilaf rahmatan litawassu' fil aqwal wa 'adami at-tahjiri 'ala ra'yin wahid. Ya, termasuk dari perbuatan yang salah juga, sebagian orang menjadikan perselisihan sebagai sebuah rahmat. Ya. Sehingga dia berdalil dengan suatu riwayat, katanya al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf itu ya rahmat, katanya, subhanallah. Ikhwatal Islam, ini akibat dari apa? Pertama, dari kebodohan dia terhadap kedudukan hadis tadi. Padahal hadis ikhtilafu ummati rahmah, ya, perselisihan umatku rahmat, itu adalah hadis yang batilun makdzub, ya, batil dan dusta. Selain itu juga bertentangan dengan ayat. Makanya Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, ya, setelah mengisyaratkan kepada perkataan tadi yang sebetulnya bukan hadis, beliau berkata, wa hadza min afsadi qaulin yakun li'annahu law kana al-ikhtilafu rahma lakana al-ittifaqu sakhatan wa hadza ma la yaquluhu muslimun li'annahu laysa illa ittifaqun aw ikhtilaf wa laysa illa rahmatun aw sakhat. Ya, ini adalah perkataan yang paling rusak. Sebab kalaulah ya perselisihan itu rahmat, maka persatuannya adalah ya menjadi sebuah azab. Tentu tidak ada seorang muslim pun berkata seperti ini. Sebab tidak ada di sana ya kecuali dua. Ima itu adalah perselisihan atau persatuan. Ima itu adalah rahmat atau kemurkaan. Ikhwatal Islam, banyak di zaman sekarang juga berhujah dengan hadis ini. Ya, ada Rasulullah SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmat, ya, perselisihan umatku rahmat. Ya, subhanallah, apakah dia tidak membaca firman Allah? Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Ya, walidzalika khalaqahum. Dan mereka senantiasa berselisih
kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa mereka manusia itu senantiasa berselisih, kemudian Allah memberikan pengecualian, ya, orang-orang yang dirahmati, bahwasanya yang dirahmati itu tidak berselisih, itu menunjukkan bahwa orang yang berselisih itu tidak dirahmati. Jelas itu, ya, dalil ini Al-Quran tadi jelas, ya, hujah yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa orang yang berikhtilaf itu tidak mendapatkan rahmat, dan ikhtilaf itu sendiri bukan rahmat. Akhal Islam, sehingga akhirnya gara-gara hadis ini, ya, berapa banyak kaum muslimin yang menyetujui setiap perselisihan, sehingga akhirnya dijadikanlah perselisihan itu sebagai dalil untuk membolehkan suatu perbuatan. Na'udzubillah, ini ikhwatul Islam, ini akibat daripada apa? Sekali lagi, karena ketidaktahuan dia terhadap kedudukan hadis tadi. Bahkan hadis tersebut jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kesimpulannya, bahwa perselisihan adalah tercela dalam syariat kita ini. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk menyelamatkan diri semampu kita. Ya, dengan cara apa kita berusaha untuk rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berusaha untuk melihat mana perselisihan yang bisa kita toleransi padanya, mana perselisihan yang tidak bisa kita toleransi. Ya akhi, kalau misalnya setiap pendapat orang itu kita hormati, akan hancurlah agama kita ini. Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Ya, kalau setiap pendapat manusia kita hormati, ya, maka orang akan berbicara semau dia dalam agama ini. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, belajarlah menghormati pendapat orang lain. Pendapat siapa? Apakah pendapat iblis sekalipun kita hormati? Apakah pendapat orang-orang liberal yang jelas-jelas sesat itu, ya, kita hormati? Tidak sama sekali. Maka dari itulah seorang muslim akhal Islam harus bisa membedakan mana ikhtilaf yang kita bisa hormati, mana yang tidak bisa kita hormati. Adapun ikhtilaf yang tidak bisa kita hormati, setiap ikhtilaf, setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma' kaum muslimin, ya, ijma' para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, maka pendapat itu jelas batilun atilun, harus kita ingkari. Kenapa? Karena pendapat itu jelas bertentangan dengan ijma', sedangkan ijma' adalah hujjah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, dan dia tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, artinya tidak mau mengikuti ijma' kesepakatan mereka, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya itu, wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Di sini, ya, Allah mengancam, ya, orang yang menyelisihi kesepakatan atau ijma' kaum muslimin, terutama ijma' para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu adalah, ya, akan diancam dengan api neraka. Itu menunjukkan akhal Islam, ya, bahwa setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma', maka itu adalah pendapat yang batil. Yang kedua, akhal Islam, setiap pendapat yang tidak berasaskan pada dalil, hanya sebatas ra'yu saja, ya, atau berdasarkan pada dalil tapi dalilnya sangat lemah, bahkan palsu, maka pendapat tersebut batilun atil. Ya, kalau pendapat itu jelas tidak berdasarkan pada dalil dan bertentangan bahkan dengan dalil,
Atau dia berdasarkan dalil tapi dalilnya sangat lemah, bahkan palsu hadisnya. Maka pendapat seperti ini tidak bisa kita diamkan, dalam artian kita ingkari. Kita ingatkan bahwasanya tidak boleh kita berdusta atas nama Rasul, dan tidak boleh berbicara dalam agama sebatas dengan ra'yu. Agama ini milik Allah. Agama ini milik Allah. Kewajiban kita berbicara dalam agama ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula setiap pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, yang sharih, yang tidak mansukh dan tidak ada mu'aridnya, yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat ini adalah pendapat yang batilun atil. Tidak boleh kita diamkan, tapi kita ingkari. Maka apabila tiga perkara ini ada, yang pertama, setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma. Yang kedua, setiap pendapat yang tidak berdasarkan pada dalil tapi sebatas ra'yu saja, atau berdasarkan pada dalil tapi hadisnya lemah atau palsu, sangat lemah atau palsu. Atau yang ketiga, yaitu bertentangan dengan hadis yang sahih, sharih. Demikian pula bukan cuma sharih tapi juga tidak mansukh dan tidak ada mu'aridnya, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Maka pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Adapun kemudian pendapat-pendapat ulama yang masing-masing kuat pendalilannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pemahaman dalil-dalil itu, sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan masalah-masalah fikih, mengenai misalnya apakah seorang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak, ataukah seseorang itu sami Allahu liman hamidah tangannya di atas dada atau tidak. Masing-masing para ulama mempunyai pendapat atau pendalilan yang cukup kuat, yang mu'tabar, yang bisa diterima dalam secara kaidah syariat. Maka yang seperti ini, kewajiban seseorang talibul ilmi mencari mana yang lebih kuat dan dia berpegang kepada yang lebih kuat. Tapi kemudian dalam masalah ini kita saling menghormati atas setiap mereka yang berpandangan bahwa itulah yang lebih kuat. Ikhwatul Islam, adapun kemudian menyamaratakan setiap perselisihan ulama atau perselisihan manusia, seakan-akan setiap yang diperselisihkan itu adalah sesuatu yang hujah atau dalil untuk membolehkan suatu perbuatan, maka jelas ini adalah sebuah kesalahan yang fatal sekali. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaidah kita di dalam masalah yang diperselisihkan, kewajiban kita adalah berhujjah dengan nas Al-Quran dan Sunnah, atau dengan qawaid-qawaid syariah yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pendapat sebagian ulama saja. Sebab perselisihan ulama bukan hujjah untuk membolehkan suatu perbuatan, akan tetapi hujjah itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemahaman salaful ummah. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita pemahaman yang mendalam terhadap hakikat agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.